Bab 3271, meledak. Menyerap aura aslinya, Ji Meiling tertegun, kakak perempuan tertua belum membuka ruang aslinya, dia juga belum memahami asal-usulnya. Bagaimana dia bisa menyerap aura aslinya? Mungkin ruang asal yang baru saja dibuka oleh kakak tertua di sini, asal-usul yang baru dia sadari, jangan ganggu mereka dulu. Ji Yun menarik Ji Meiling ke samping, lalu menjaga Dev dan Ji Meiyan. Ji Yue dan Ji Meizhen berlari ke sisi Qin Jingyu. Tuan Qin, kamu baik-baik saja. Apa yang terjadi tadi? Ji Yue bertanya dengan cemas. Dia takut jika sesuatu terjadi pada Qin Jingyu, dia tidak akan bisa menjelaskannya ke Istana Juman. Hahaha, apa yang bisa terjadi padaku? Aku sudah menyadari asal-usulnya. Aku sudah menyadari asal-usulnya. Kata Qin Jingyu dengan semangat. Selamat kepada Tuan Qin. Sekarang Anda sudah memahami asal-usulnya, mengapa Anda tidak segera menyerapnya? Waktu kita di tanah leluhur ini terbatas. Ji Meizhen berkata pada Qin Jingyu. Ya, saya sangat senang sampai hampir lupa. Qin Jingyu mengangguk, kalian berdua lindungi saya. Saat kita keluar, sejujurnya saya akan melaporkan kepada ayah saya apa yang telah kalian berdua lakukan. Jangan khawatir, Tuan Qin. Kami, saudara dan saudari, akan menjagamu dengan baik. Kata Ji Yue. Segera, Qin Jingyu juga mulai menutup matanya sedikit dan menyerap aura aslinya. Waktu berlalu menit demi menit. Dalam sekejap mata, selama 2 hari, 3 pusaran terlihat jelas di atas kepala Qin Jingyu, Ji Meiyan dan Dev, terbentuk dengan menyerap aura aslinya. Hanya saja pusaran di atas kepala Dev besar dan cepat, dan dia jelas menyerap lebih banyak energi aslinya. Lalu datanglah Ji Meiyan, dan pusaran air di atas kepala Qin Jingyu hanya bisa terlihat sedikit. Qin Jingyu tiba-tiba mengerutkan kening, dan perasaan menggembung terus meningkat, dia merasa kepalanya penuh, seolah-olah akan meledak. Qin Jingyu tiba-tiba membuka matanya, terengah-engah, dan aura asli di udara, tanpa tarikan hisap, dengan cepat menghilang, dan kemudian menuju ke arah Dev. Tuan Qin, kamu baik-baik saja. Ji Yue melihat ini dan bertanya dengan cepat. Tidak apa-apa, rasanya seluruh kepalaku penuh. Kata Qin Jingyu. Mungkinkah Tuan Qin memiliki cukup energi asli di tubuhnya dan tidak dapat menyerapnya lagi? Ji Yue belum membuka ruang asal, dia juga belum memahami asal-usulnya, dia hanya menebak-nebak. Bagaimana mungkin? Anda lihat Ji Meiyan telah menyerap aura aslinya. Dia belum cukup menyerap. Bagaimana mungkin Tuan Qin bisa menyerap cukup banyak? Ji Meizhen menunjuk Ji Meiyan tidak jauh dari sana dan berkata. Dia tidak menyukai Ji Meiyan, dan sekarang Ji Meiyan benar-benar membuka ruang asal dan menyadari asal-usulnya, yang membuatnya semakin tidak bahagia, jadi dia mungkin berkata begitu. Qin Jingyu menoleh dan menemukan bahwa Ji Meiyan masih menutup matanya sedikit, dan pusaran aura asli di atas kepalanya mengalir ke tubuh Ji Meiyan. Ketika dia berpikir bahwa dia tidak bisa kalah dengan seorang wanita, Qin Jingyu berkata, saya hanya istirahat sebentar, aura asli di tubuh saya masih jauh. Setelah mengatakan itu, Qin Jingyu memasuki kondisi kultivasi lagi, menyerap aura aslinya. Tapi Qin Jingyu tidak tahu bahwa ini akan langsung membunuhnya. Beberapa jam kemudian, dahi Qin Jingyu mulai dipenuhi keringat dingin, dan tubuhnya sedikit gemetar. Ji Yue dan Ji Meizhen sedikit khawatir saat melihat adegan ini. Saudaraku, apakah sesuatu akan terjadi pada Tuan Qin? Ji Meizhen bertanya. Seharusnya tidak mungkin kan? Aku juga belum menyerap nafas aslinya. Ji Yue juga tidak mengerti. Tapi saat kedua orang itu sedang mengamati Qin Jingyu tiba-tiba membuka matanya, mengejutkan Ji Yue dan Ji Meizhen. Ah! Dia hanya mendengar teriakan Qin Jingyu, lalu dia meraih kepalanya dengan kedua tangan. Boom! Dengan suara keras, tubuh Qin Jingyu meledak, dan darah dan daging yang berceceran membuat Ji Yue dan Ji Meizhen sangat malu. Bab 3272, pergi. Ji Yue tercengang saat dia mengikuti Ji Meizhen, menatap kosong ke tubuh Qin Jingyu dengan bingung. Mereka meminta Qin Jingyu untuk menyadari asal-usulnya, sekarang asal-usulnya telah diketahui, tetapi orang tersebut sudah meninggal, bagaimana dia bisa menjelaskan kepada Istana Juman ketika dia keluar. Terlebih lagi, mereka bahkan tidak tahu bagaimana Qin Jingyu meninggal. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Ji Meizhen bertanya dengan bingung. Bagaimana saya tahu? Ji Yue juga bingung, mengapa Tuan Qin tiba-tiba meledak sampai mati. Karena ruang aslinya terlalu kecil, tapi dia harus meniru orang lain dan terus-menerus menyerap nafas aslinya, sehingga tubuhnya tidak tahan, sehingga dia meledak dan mati. Saat ini, Dev membuka matanya dan berkata, meski aura asli di tanah leluhur keluarga Ji sangat kuat, Dev tidak bisa menyerapnya tanpa henti. Ji Meiyan juga perlahan membuka matanya saat ini, kali ini aura Ji Meiyan jelas berubah berbeda. Kak, apakah kamu juga sudah menyadari aura aslinya? Ji Meiling melihat Ji Meiyan membuka matanya, jadi dia bertanya. Ji Meiyan mengangguk, ya, saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi tiba-tiba ruang asal terbuka dan saya menyadari asal-usulnya. Setelah Ji Meiyan selesai berbicara,
dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan aura emas keluar dari tubuhnya, dan kemudian berubah menjadi serigala prajurit lapis baja emas. Serigala lapis baja emas meraung, terlihat sangat menakutkan. Melihat pemandangan ini, wajah kakak dan adik Ji Yue dan Ji Meizhen menjadi sangat jelek. Dengan kekuatan Ji Meiya saat ini, Ji Meizhen tidak lagi memiliki kemampuan untuk menantang. Kakak, selamat untukmu. Ketika Ji Yun melihat ini, dia buru-buru mengucapkan selamat kepada Ji Meiyan, lagi pula, tidak mudah untuk membuka ruang asal dan menyadari asal-usulnya. Saya juga diberkati oleh nenek moyang saya karena memiliki kesempatan seperti itu. Jangan khawatir, saya yakin cepat atau lambat Anda akan bisa membuka ruang aslinya. Ji Meiyan berkata dengan sangat gembira. Tanah leluhur keluarga Ji ini memang tempat yang bagus untuk memahami asal-usulnya. Begitu Anda membuka ruang asal dan datang ke sini untuk memahami asal-usulnya, Anda akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Ayo keluar. Aura asli ini semua ditinggalkan oleh nenek moyangmu. Jika semuanya terserap, akan terjadi sesuatu yang buruk. Dev berkata sambil tersenyum tipis. Ruang asli Dev adalah bintang-bintang di alam semesta, jika dia benar-benar menyerapnya, dia mungkin akan mampu menyerap semua aura asli dari tanah leluhur keluarga Ji. Dan Ji Meiyan itu, hutan yang luas, dapat menyimpan aura asli dalam jumlah besar. Jika keduanya selesai menyerap semua aura aslinya, entah berapa tahun yang dibutuhkan tanah leluhur keluarga Ji untuk menumbuhkan aura aslinya. Akan sulit bagi keturunan keluarga Ji untuk memahami asal-usul mereka, Dev tidak boleh terlalu egois. Awalnya, bagus untuk memasuki tanah leluhur keluarga Ji dan menyadari asal-usul elemen logam, tapi setelah menyerap cahaya asal-usul orang lain, itu sedikit tidak masuk akal. Ayo pergi. Ji Meiling mengangguk gembira. Meski Ji Yun dan Ji Meiling tidak mendapat banyak keuntungan, mereka tetap sangat bahagia. Tepat ketika beberapa orang melewati Ji Yue dan Ji Meizhen, mereka berdua masih berdiri kosong karena tidak tahu bagaimana cara keluar dan menjelaskan. Kakak kedua, kakak ketiga, apakah kamu tidak pacaran? Ji Yun bertanya. Baik Ji Yue maupun Ji Meizhen tidak berbicara. Kakak keenam, abaikan mereka, ayo pergi. Ji Meiling menarik Ji Yun ke depan. Segera, mereka keluar dari call. Setelah Ji Yue dan Ji Meizhen saling memandang, mereka hanya bisa mengikuti mereka keluar. Bahkan jika mereka tidak keluar, mereka akan diusir secara paksa dari tanah leluhur keluarga Ji jika ditutup. Dev dan yang lainnya melewati pintu terang dan muncul di aula lagi. Taizu dari keluarga Ji masih duduk bersila di tengah aula. Bab 3273, Bakat Rata-Rata. Taizu, kita keluar. Ji Meiyan melangkah maju dan menyapa Taizu. Taizu memejamkan matanya sedikit, lalu perlahan membukanya, menatap Ji Meiyan dan berkata, saya telah menjaga di sini selama ratusan tahun, dan hanya Anda yang mengaktifkan batu polimorfik dan membuka asal-muasal nenek moyang saya dari keluarga Ji. Luar angkasa, memahami asal-mula sistem logam. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk melihat pemandangan ini seumur hidup saya. Perkataan Taizu membuat Ji Meiyan sedikit bersemangat. Ia tidak menyangka bahwa yang ia sadari adalah ruang asli nenek moyang keluarga Ji. Pantas saja itu adalah ruang asli yang sangat luas seperti hutan yang luas. Ji Yue dan Ji Meizhen di samping mendengarkan kata-kata Taizu, dengan rasa iri, cemburu, dan kebencian di mata mereka. Mereka tidak menyangka Ji Meiyan akan seberuntung itu. Taizu, kalau begini, bukankah adikku adalah orang paling berbakat di keluarga Ji kita selama ratusan tahun? Ji Meiling bertanya dengan cepat. Selama ratusan tahun, hanya Ji Meiyan yang bisa mengaktifkan batu polimorfik itu, jadi dia pasti yang paling berbakat. Namun siapa sangka Taizu menggelengkan kepalanya, adikmu hanya berbakat biasa-biasa saja, tidak ada bedanya dengan orang lain. Ji Meiling tertegun dan bertanya dengan bingung, Taizu, karena bakat adikku biasa-biasa saja, mengapa dia bisa mengaktifkan batu pengumpul itu, membuka ruang aslinya, dan memahami sumber aslinya? Taizu kemudian mengalihkan perhatiannya ke Dev, lalu menghela nafas, meskipun bakat kakakmu biasa-biasa saja, dia beruntung. Saat dia memasuki tanah leluhur, adikmu berhubungan seks dengan orang ini, yang membuat bakat awalnya biasa-biasa saja. Garis keturunannya juga telah berubah, dan kemudian batu polimorfik akan diaktifkan. Karena aku, Dev tertegun dan bertanya dengan tidak percaya. Ya, garis keturunan dan bakatmu langka di dunia. Meskipun aku belum pernah melihatmu secara menyeluruh, aku tahu bahwa kamu bukan orang biasa. Kalau tidak, apa menurutmu tidur dengan gadis keluarga Ji saja akan memberimu darah keluarga Ji, dan aku akan mengizinkanmu masuk? Jika itu masalahnya, berapa banyak orang luar yang memasuki tanah leluhur keluarga Ji kita selama ratusan tahun terakhir? Tapi keputusanku benar, karena mula keluarga Ji kita bisa kembali ke asal-usul leluhurnya. Senyuman bangga muncul di wajah Taizu. Ketika Dev mendengar hal itu, dia terlihat sangat malu, ternyata lelaki tua ini memanfaatkannya. Ji Meiyan juga sedikit malu, lagi pula, terlalu memalukan untuk memberitahunya tentang tidur dengan Dev di aula di depan banyak orang. Kakak, kalian berdua, apakah kalian berdua melakukan itu di aula ini?
Ji Meiling bertanya tidak percaya. Ji Meiyan tersipu dan tidak berkata apa-apa. Ji Yue dan Ji Meizhen memandang Dev dengan kaget dari kata-kata Taizu, mereka tahu bahwa Dev jelas bukan orang biasa. Ji Meiyan disayangi oleh nenek moyang keluarga Ji hanya karena dia tidur dengan Dev, keterlaluan sekali. Ji Meizhen bahkan merasa kenapa bukan dia yang tidur dengan Dev. Jika itu masalahnya, maka Andalah yang akan membuka ruang asal dan menyadari asal-usulnya. Taizu kemudian mengalihkan perhatiannya ke Ji Yue dan Ji Meizhen. Kalian berdua berlutut, kata Taizu dengan nada dingin. Ji Yue dan Ji Meizhen tertegun sejenak, lalu mereka berdua berlutut di tanah. Kamu berkolusi dengan orang luar dan menggunakan tanah leluhur keluarga Ji kita sebagai alat tawar-menawar. Apa menurutmu aku tidak tahu? Meskipun aku tidak bisa meninggalkan aula ini, sudah kubilang, aku tahu segalanya tentang keluarga Ji. Selama aku masih hidup, tidak akan ada kekacauan di keluarga Ji, dan tidak ada orang luar yang berani menjadi liar di keluarga Ji. Keluarlah dan suruh ayahmu datang ke tanah leluhur dan temani aku menjaga tanah leluhur selama 10 tahun. Kata-kata Taizu seperti palu yang berat, menghantam hati Ji Yue dan Ji Meizhen dengan keras. Bab 3274, Pertempuran Sengit. Mereka tidak menyangka bahwa Taizu, yang berada di aula sepanjang hari, benar-benar mengetahui pikiran mereka. Jika Taizu marah, maka garis keturunan mereka akan berakhir. Aku akan menuruti kata-kata Taizu dan aku akan mengatakan yang sebenarnya pada ayahku. Ji Yue berkeringat dingin dan berkata dengan gemetar. Keluar. Taizu melambaikan tangannya, dan Dev serta yang lainnya langsung meninggalkan aula. Tepat ketika Dev dan yang lainnya meninggalkan aula utama, suasana di keluarga Ji sangat tegang. Jika bukan karena Dev dan yang lainnya yang masih berada di tanah leluhur mereka, saudara Ji Lianying dan Ji Lijun akan saling menghunus pedang. Ayah, aku sudah mengumpulkan semua murid yang bisa aku panggil. Diperkirakan saudara keenam dan yang lainnya akan segera keluar dari tanah leluhur. Begitu mereka keluar, paman kedua pasti akan mengambil tindakan. Ji Cheng mengikuti Ji Lianjun dan berkata, ada apa dengan paman keduamu? Ji Lianjun bertanya dengan sedikit cemberut. Paman kedua telah mengumpulkan orang-orang di sisinya, dan semua orang dari istana Juman telah dihibur di kediaman paman kedua. Kata Ji Cheng. Ji Lianjun terdiam beberapa saat, lalu berkata, Cenger, ketika saudara keenammu dan yang lainnya keluar, kamu akan menemukan cara untuk membawa mereka pergi. Aku khawatir akan ada pertempuran sengit kali ini. Paman keduamu berkolusi dengan istana Juman. Aku khawatir akan sulit bagi kami untuk menolaknya. Jika keluarga Ji benar-benar jatuh ke tangan paman keduamu, kamu tidak boleh kembali, atau pergi ke paman ketigamu. Ayah, aku tidak akan pergi, aku ingin bersamamu. Ji Cheng menggelengkan kepalanya. Kamu bajingan, apa yang kamu lakukan denganku? Apakah kamu menunggu untuk mati? Siapa yang peduli dengan adikmu dan yang lainnya? Ji Lianjun segera berteriak dengan marah. Ji Cheng menunduk dan tidak berkata apa-apa lagi. Ketika Ji Lianjun melihat ini, dia hanya bisa menghela nafas dan terdiam. Di rumah Ji Lianying, Qin Hetian, penguasa istana Juman, mengikuti Ji Lianying untuk bertukar cangkir dan cangkir. Orang-orang istana Juman telah dihibur di sini dalam 2 hari terakhir, yang membuat Qin Hetian sangat senang. Tuan istana Qin, jangan khawatir. Dengan bakat Tuan Qin dan aura kuat asal mula tanah leluhur keluarga Ji kita, dia pasti bisa merasakan asal-usulnya. Jika saatnya tiba, Tuan Istana Qin akan membantu saya mendapatkan posisi kepala keluarga Ji. Mulai sekarang, setiap kali tanah leluhur keluarga Ji kami dibuka, saya akan membiarkan Tuan Qin masuk dan berlatih. Saya tidak akan pernah mengingkari janjiku. Ji Lianying berkata dengan penuh semangat. Hahaha, Tuan Ji sangat senang, apa yang bisa saya katakan? Saya akan berusaha sekuat tenaga membantu Tuan Ji memperjuangkan posisi kepala keluarga. Qin Hetian tertawa dan berkata, Ayah, keluarlah. Mereka yang memasuki tanah leluhur telah keluar. Saat ini, Qin Jingyun berlari masuk dan berkata, keluar secepat ini. Qin Hetian tercengang. Ayo kita lihat. Ji Lianying segera meletakkan gelas anggur di tangannya. Saat ini, di depan tanah leluhur keluarga Ji, Dev dan yang lainnya semua keluar, kecuali Qin Jingyu. Ji Lianjun mendapat berita itu dan bergegas menemui orang-orang secepat mungkin. Ketika Ji Lianjun melihat Ji Meiyan dan Dev juga ada di tim, dia langsung mengerti mengapa Ji Meiyan dan Dev tiba-tiba hilang. Kedua orang itu pasti telah menyelinap ke tanah leluhur, tetapi Ji Lianjun sedikit bingung bagaimana Dev bisa memasuki tanah leluhur dengan Taizu yang menjaganya. Tapi sekarang bukan waktunya memikirkan hal itu. Sekarang semua orang telah keluar dari tanah leluhurnya, krisis keluarga Ji telah dimulai. Ayah, kakak perempuanku yang tertua telah membuka ruang asal dan menyadari asal-usulnya. Bahkan Taizu memuji kakak perempuan tertuaku. Kakak perempuan tertuaku sekarang menjadi anggota keluarga Ji nomor 1. Setelah Ji Meiling melihat Ji Lianjun dan Ji Cheng, dia berlari dengan semangat dan berkata, apa? Ji Lianjun dan Ji Cheng sama-sama tercengang, dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Meiyan,
apakah yang dikatakan kakakmu itu benar? Ji Lianjun bertanya pada Ji Meiyan. Ji Meiyan mengangguk, lalu melambaikan telapak tangannya, dan aliran aura asli langsung melintasi langit, mengembun menjadi serigala perang lapis baja emas di udara. Bab 3275, hutang darah harus dibayar dengan darah. Melihat adegan ini, Ji Lianjun sangat terkejut hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Ji Cheng juga bernapas dengan cepat dan wajahnya penuh kegembiraan. Apa yang sebenarnya terjadi? Katakan padaku secepatnya. Ji Lianjun meraih bahu Ji Meiyan dengan penuh semangat dan ingin tahu apa yang terjadi. Ji Meiyan tersipu. Beraninya dia mengatakan itu. Dia tidak bisa memberitahunya tentang tidur dengan Dev di depan semua orang. Nak, di mana Tuan Qin? Saat ini, Ji Lianying juga datang bersama orang-orang, termasuk orang-orang dari Istana Juman. Melihat ayah mereka datang, Ji Yue dan Ji Meizhen bergegas maju, mencoba menarik Ji Lianying ke samping untuk berbicara. Namun, Ji Lianying membuang mereka berdua dengan sangat tidak senang dan berkata, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja di sini. Tuan Istana Qin bukanlah orang luar. Di mana Tuan Qin? Mengapa Anda tidak melihatnya? Kata-kata Ji Lianying membuat Ji Yue dan Ji Meizhen menundukkan kepala, tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Melihat mereka berdua, Ji Lianying tiba-tiba merasakan firasat buruk di hatinya. Ketika Qin Hetian melihat ini, dia mengerutkan kening dan berkata, di mana anakku? Di mana anakku? Menghadapi raungan Qin Hetian, Ji Yue hanya bisa berkata dengan hati-hati, Qin, Tuan Qin, dia sudah mati. Boom! Kata-kata Ji Yue menghantam kepala Qin Hetian seperti sambaran petir. Bahkan Ji Lianying tercengang saat itu juga, dia tidak menyangka Qin Jingyu akan mati. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ji Lianying bertanya dengan cemas. Tuan Muda Qin menyadari asal-usulnya. Dia menyerap aura dari sumber aslinya. Namun, Tuan Muda Qin menyerap terlalu banyak dan tubuhnya tidak dapat menahannya. Dia meledak dan mati. Kata Ji Meizhen. Ketika Ji Lianying mendengar tubuhnya meledak dan mati, dia tidak tahu harus berkata apa sejenak. Omong kosong, bagaimana kakak tertuaku bisa meledak dan mati? Pasti ada yang membunuhnya. Apakah itu Dev? Apakah dia membunuh kakak laki-lakiku yang tertua? Qin Jingyun meraung dengan marah. Ya, anakku tidak mungkin mati karena ledakan. Pasti ada yang melukainya di dalam. Katakan padaku, apakah ada yang menyakiti anakku? Wajah Qin Hetian ganas, dan matanya menjadi merah. Kalian berdua, beritahu aku secepatnya, apakah Tuan Qin dibunuh oleh mereka? Ji Lianying menunjuk ke arah Dev dan yang lainnya dan berkata. Tidak peduli bagaimana Qin Jingyu meninggal, Ji Lianying harus menyerahkan tanggung jawab pada Dev dan yang lainnya. Karena hanya dengan cara ini, Qin Hetian akan bekerja sama dengannya untuk mengincar garis keturunan Ji Lianjun. Ayah, tidak, ini. Ji Yue ingin menjelaskan, tapi ditampar keras oleh Ji Lianying. Kamu bajingan, aku memintamu untuk menjaga Tuan Qin dengan baik, tapi kamu membiarkan dia dibunuh dan kamu tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Setelah Ji Lianying menamparkan Ji Yue, dia melihat ke arah Qin Hetian dan berkata, Tuan Istana Qin, mereka pasti telah menyakiti putramu. Sekarang kedua keluarga kita telah bergabung, kita tidak boleh membiarkan mereka pergi. Qin Hetian memelototi Dev dan yang lainnya, dia tidak percaya putranya meledakkan dirinya sendiri. Saya ingin mereka membayar utangnya dengan darah. Qin Hetian dipenuhi amarah, dan aura teror di tubuhnya terus meresap. Merasakan aura menakutkan Qin Hetian, semua orang mengerutkan kening. Terutama Ji Lianjun, dia tahu pertempuran sengit akan segera dimulai. Ji Cheng, jangan lupa jelaskan urusanmu. Ji Lianjun berkata pada Ji Cheng. Ji Cheng mengangguk, dengan ketidakberdayaan di matanya. Jika kamu berani membunuh anakku, aku akan membunuhmu. Qin Hetian meraung marah, tubuhnya hanya bergoyang sedikit, dan dia tiba di depan Dev dan yang lainnya. Ketika Ji Lianying melihat ini, dia segera mengikutinya bersama orang-orangnya. Apa yang akan kamu lakukan? Ji Lianjun berkata dengan marah. Saudaraku, Tuan Qin dibunuh di tanah leluhur. Dia mendapat perintah dari kepala keluarga Anda. Namun, orang luar ini diam-diam memasuki tanah leluhur tanpa perintah dari kepala keluarga dan membunuh Tuan Qin. Apakah Anda ingin menyerahkan mereka sekarang? Ji Lianying bertanya pada Ji Lianjun. Bab 3276, kembali dari jalan yang hilang. Paman kedua, jangan memfitnah siapapun. Qin Jingyu meledakkan dirinya dan mati. Tanyakan kepada anak-anakmu, mereka juga melihatnya. Ji Meiyan berkata pada Ji Lianying. Tidak perlu bertanya, dia dibunuh. Ji Lianying hanya mencoba mencari alasan. Adapun situasi sebenarnya, tidak masalah sama sekali. Ayah, jangan bingung. Tuan Qin meledakkan dirinya dan mati. Ji Meizhen berteriak. Apa yang kamu bicarakan? Ji Lianying segera memelototi Ji Meizhen. Ayah, Tuan Qin baru saja meledakkan dirinya sendiri. Tidak masalah jika dia mengikuti orang lain. Berhentilah main-main. Ji Yue melangkah maju dan menarik Ji Lianying ke samping dengan seluruh kekuatannya.
Jika Ji Lianying tidak dapat dihentikan saat ini, maka garis keturunan mereka akan benar-benar hilang. Apakah kalian berdua salah minum obat hari ini? Wajah Ji Lianying penuh ketidakpercayaan, dia tidak mengerti mengapa anak-anaknya tiba-tiba berhenti berbicara untuknya. Ayah, jangan keras kepala. Taizu telah berbicara dan memintamu pergi ke tempat leluhur untuk menemaninya. Taizu tahu segalanya tentang kami. Ji Yue berkata dengan cemas. Omong kosong, Taizu tidak bisa meninggalkan aula leluhur sepanjang tahun. Bagaimana dia bisa tahu? Kamu pasti berbohong padaku. Ji Lianying tidak percaya sama sekali, bagaimana Taizu bisa tahu apa yang terjadi di luar. Tapi saat Ji Lianying selesai berbicara, tiba-tiba sebuah suara tua terdengar dari cakrawala. Dasar binatang tidak berbakti, kenapa kamu tidak segera keluar dari sini? Suara Taizu terdengar perlahan dari aula leluhur. Mendengar suara ini, semua anak keluarga Ji tercengang, dan Ji Lianjun segera berlutut. Anak-anak lain dari keluarga Ji juga berlutut dan beribadah. Karena ini pertama kalinya selama bertahun-tahun mereka mendengar suara Taizu di luar tanah leluhur mereka. Mata Ji Lianying membelalak, dengan ketakutan dan ketidakpercayaan di matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa pikirannya akan membuat Taizu khawatir. Ayah, jika ayah tidak segera memasuki tanah leluhur, jika Taizu marah, semua orang di garis keturunan kita akan dikutuk. Ji Yue mengingatkan Ji Lianying dari samping. Ji Lianying tampak kusam, dan akhirnya berdiri perlahan dan berjalan menuju tanah leluhur. Tuan JR. Ketika Qin Hetian melihat ini, dia segera berteriak. Dia datang ke sini demi Ji Lianying. Jika Ji Lianying tidak memberontak, lalu apa gunanya dia datang ke keluarga Ji? Selain itu, tidak mungkin orang yang dibawanya bisa mengalahkan keluarga Ji. Ji Lianying sepertinya tidak mendengar apapun, dan akhirnya menghilang ke tanah leluhur, dan hukuman apa yang akan diterimanya, tidak ada yang tahu. Ji Yue dan Ji Meizhen menyaksikan ayah mereka berjalan ke tanah leluhur. Meski enggan menyerah, mereka tidak punya pilihan. Siapa yang membuat mereka mengabaikan keselamatan keluarga Ji dan berkolusi dengan pihak luar untuk merebut posisi kepala keluarga Ji? Keluarga Ji. Setelah Ji Lianying memasuki tanah leluhur, Ji Yue dan Ji Meizhen segera menghampiri Ji Lianying bersama anak-anak mereka. Ji Yue dan Ji Meizhen sama-sama berlutut di depan Ji Lianjun. Paman, kami terobsesi dengan pikiran kami sendiri. Kami mengikuti ayah kami dan melakukan banyak hal yang menyakiti keluarga Ji. Mohon maafkan saya, Paman. Ji Yue dan Ji Meizhen berlutut di tanah dengan tulus, terus bersujud. Saat ini, mereka pasti mengakui kesalahannya dengan tulus. Tidak ada lagi pemberontakan. Bahkan Taizu telah berbicara, beraninya mereka berpikir sedikit pun. Terlebih lagi, kini Ji Meiyan telah membuka ruang asal dan menyadari asal-muasal nenek moyang keluarga Ji, garis keturunan mereka tidak memiliki kekuatan untuk merebut posisi kepala keluarga. Bangunlah dan temukan jalan kembali. Akui saja kesalahanmu dan perbaiki. Ji Lianjun tidak mempermalukan kakak dan adik Ji Yue. Bagaimanapun, Ji Lianjun tidak ingin melihat anak-anak keluarga Ji saling membunuh. Qin Hetian di samping melihat pemandangan di depannya, dan paru-parunya hampir meledak. Dia melakukan perjalanan ribuan mil untuk membawa orang ke sini, tetapi sekarang dia tidak memperoleh apapun, dan salah satu putranya telah meninggal. Bab 3277, Penawanan. Tuan Istana Qin, karena putramu meninggal karena penghancuran diri, menurutku kamu tidak perlu tinggal di keluarga Jiku, kan? Ji Lianjun memandang Qin Hetian dan bertanya. Wajah Qin Hetian penuh ketidakpuasan, tapi dia tidak bisa marah. Bagaimanapun, ini adalah keluarga Ji. Jika terjadi perkelahian, tidak ada satupun dari mereka dari Istana Juman yang bisa pergi. Ayo pergi. Qin Hetian mengertakkan gigi, lalu melambaikan tangannya dan membawa orang-orang pergi. Ayah, kenapa ayah melepaskan dia? Ayah harus memberi mereka pelajaran. Ji Meiling sedikit tidak puas saat melihat ayahnya membiarkan orang-orang dari Istana Juman pergi. Lebih baik membubarkan musuh daripada membuat musuh, dan tidak ada gunanya kita memprovokasi mereka. Kali ini, keluarga Ji kami tidak saling membunuh. Itu sudah diberkati oleh Tuhan. Katakan padaku secepatnya, apa yang terjadi padamu di tanah leluhur? Kenapa adikmu tiba-tiba membuka ruang asal dan menyadari asal-usulnya? Ji Lianjun sangat ingin tahu bagaimana Ji Meiyan melakukannya. Ayah, mari kita bicarakan hal ini saat kita kembali. Ji Meiling tahu bahwa berbicara tentang Ji Meiyan di depan banyak orang pasti akan membuat Ji Meiyan malu, jadi dia berencana untuk membicarakannya ketika dia kembali. Oke, ayo kembali. Ji Lianjun mengangguk. Ketika dia kembali ke rumahnya, Ji Meiling menceritakan semuanya pada Ji Lianjun. Ketika Ji Lianjun mendengar bahwa kombinasi Ji Meiyan dan Dev membuat bakat dan garis keturunan Ji Meiyan berbeda dari orang biasa, dia ternganga karena terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Dev ternyata memiliki garis keturunan tertinggi setelah seorang wanita berhubungan seks dengan Dev, bakat dan garis keturunannya bisa berubah. Ini sungguh keterlaluan. Pada saat ini, mata Ji Lianjun yang menatap Dev menjadi sedikit istimewa. Ini membuat Dev merasa sedikit berbulu. Tuan Ji, aku sedikit lelah.
Aku akan istirahat dulu. Dev segera bangun dan ingin pergi. Tuan Dev, tetaplah di sini. Saya masih ingin mengatakan sesuatu kepada Tuan Dev. Ji Lianjun buru-buru menghentikan Dev, lalu melambaikan tangannya untuk membiarkan semua orang pergi. Setelah semua orang pergi, Ji Lianjun menatap Dev dengan mata berbinar, seolah sedang melihat harta karun. Dev merinding saat melihatnya. Mungkinkah Ji Lianjun ini mendengar bahwa tidur dengannya dapat meningkatkan bakat dan garis keturunannya, jadi dia juga berpikir. Memikirkan hal ini, Dev hampir muntah. Tuan Ji, jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja. Dev bertanya, menahan keinginan untuk muntah. Tuan Dev, saya memiliki permintaan yang enggan. Saya sedikit malu untuk mengatakannya. Ji Lianjun tampak sedikit gugup. Ketika Dev melihatnya, bulu kuduknya berdiri, dan dia segera berkata, karena aku malu mengatakannya, aku akan pergi. Dev ingin pergi, tapi dihentikan oleh Ji Lianjun. Tuan Dev, seperti kata pepatah, pahlawan cocok dengan kecantikan. Lihat, ada cukup banyak gadis di keluarga Ji kita. Saya harap Tuan Dev dapat memilih beberapa dari mereka dan menggabungkannya dengan mereka. Tentu saja, tidak peduli dari segi bentuk atau penampilan, Tuan Dev menyukai semuanya, dan semuanya sempurna. Tuan Dev, tinggallah di rumah Ji saya lebih lama lagi agar saya bisa menjamu Tuan Dev. Kata Ji Lianjun. Ketika Dev mendengar ini, dia tercengang. Jika pria lain mendengar permintaan ini, mereka mungkin akan melompat kegirangan. Tapi Dev meringis di wajahnya, dia akan dikurung dan dibesarkan seperti babi yang sedang berkembang biak. Dev menatap mata Ji Lianjun dan tidak berani menolak saat itu juga, dia hanya bisa tersenyum canggung dan berkata, Tuan Ji, izinkan saya istirahat dulu dan memikirkannya, oke. Ya, tentu saja Tuan Dev harus istirahat yang cukup agar memiliki tenaga. Ji Lianjun memandang Dev dan sepertinya dia dalam masalah, jadi dia berkata dengan gembira. Dev keluar dari rumah Ji Lianjun dan berkeringat tanpa menyadarinya. Dia merasa akan pergi, jadi dia pergi dengan tenang di malam hari, jika dia benar-benar dibesarkan seperti babi yang sedang berkembang biak, bahkan jika Dev begitu kuat, cepat atau lambat dia akan menjadi manusia. Bab 3278, Aku bukan orang seperti itu. Ketika Dev kembali ke kediamannya, Ji Yun dan Huo Feng menyambutnya. Tuan Dev, apa yang Paman katakan padamu? Kelihatannya misterius. Ji Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan, saya dengar Anda telah menerima wanita lain, kakak perempuan tertua Ji Yun. Mengapa Anda tidak menerima saudara kembar bersama-sama? Bukankah menyenangkan memiliki dua saudara perempuan? Huo Feng dengan bercanda mengikuti Dev dan berkata. Dev memelototi Huo Feng, lalu menghela nafas tak berdaya dan berkata, tolong berkemas, kami akan berangkat dari sini malam ini. Tuan Dev, ada apa? Ji Yun tercengang, dia mengira Ji Lianjun telah melakukan sesuatu pada Dev. Tuan, mengapa Anda terburu-buru pergi pada malam hari? Huo Feng juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Melihat hal tersebut, Dev hanya bisa mengulangi perkataan Ji Lianjun kepada mereka berdua. Setelah mendengar ini, Ji Yun dan Huo Feng langsung tertawa lebar. Tuan, mengapa Anda masih mengeluh tentang hal yang begitu baik? Ketika saatnya tiba, Anda akan memiliki seluruh wanita keluarga Ji untuk dipilih. Hanya saja kali ini kepala keluarga Ji ingin memperlakukanmu sebagai kuda jantan untuk meningkatkan garis keturunan keluarga Ji mereka. Huo Feng tertawa dan berkata. Ji Yun sedikit malu, mengapa Paman punya ide seperti itu? Memalukan sekali. Di dunia para dewa dan manusia, kekuatan dihormati. Banyak orang akan melakukan apa saja untuk meningkatkan kekuatan mereka. Tidak ada gunanya tidur dengan mereka, kata Huo Feng acuh tak acuh. Jika dia tidur dengannya, garis keturunannya akan meningkat diperkirakan banyak wanita di surga dan dunia manusia akan bergegas menuju Dev dengan gila-gilaan. Oke, kalian berdua bersiap-siap, kami akan berangkat diam-diam di malam hari. Ji Yun, jika kamu ingin tinggal di rumah Ji, kamu tidak perlu mengikutiku ke Gunung Tianmo. Dev tahu bahwa tidak adil bagi Ji Yun karena Ji Yun akhirnya menemukan keluarga Ji dan pergi setelah tiba beberapa hari. Tuan Dev, saya ikut dengan Anda. Saya bilang saya akan mengikuti Anda. Kemanapun Anda pergi, saya akan pergi. Ji Yun berkata dengan tegas. Baiklah kalau begitu, pergi dan bersihkan. Tinggalkan dengan tenang di malam hari tanpa mengganggu siapapun. Dev meminta Ji Yun dan Huo Feng untuk membersihkan. Hari mulai gelap, Dev sedang berbaring di tempat tidur. Ketika hari sudah larut, dia berencana untuk pergi. Tepat ketika Dev sedang berbaring di tempat tidur dengan bosan, pintu tiba-tiba terbuka dengan lembut. Dev mengira itu adalah burung phoenix api dan tidak memperhatikan. Namun segera, dua sosok cantik datang ke tempat tidur Dev. Bahkan di malam yang gelap, Dev dapat melihat dengan jelas bahwa kedua orang ini adalah Ji Meiyan dan Ji Meiling. Keduanya telanjang, dan Ji Meiling masih memiliki sedikit rasa malu di wajahnya. Mereka semua mengira Dev sedang tidur, tetapi mereka tidak tahu bahwa Dev sedang menatap mereka dari dekat saat ini. Kak, aku takut.
Ji Meiling berbisik. Apa yang kamu takutkan? Kamu tidak tahu berapa banyak wanita yang ingin tidur dengan Dev. Kudengar besok semua wanita di keluarga Ji akan tersedia untuk dia pilih. Kalau banyak wanita, giliranmu. Nikmati saja malam ini. Kamu tidak akan punya kesempatan besok. Ji Meiyan menyemangati Ji Meiling. Ji Meiling mengangguk, dan akhirnya mengumpulkan keberanian untuk mengertakkan gigi dan berjingkat ke tempat tidur Dev. Tubuh Ji Meiling sedikit gemetar, lagi pula ini adalah pertama kalinya dia melakukan kontak dekat dengan seorang pria, dan dia masih telanjang. Namun saat Ji Meiling hendak menerkam Dev tiba-tiba berdiri, mengejutkan Ji Meiling. Saya harap Anda menghormati saya. Menurut Anda, saya ini siapa? Dev berkata dengan nada tegas. Ji Meiyan tercengang, dia tidak menyangka Dev, wanita yang diutus kepadanya, akan menolak. Wajah Ji Meiling memerah karena malu dan dia buru-buru bersembunyi di belakang Ji Meiyan. Kakak, ayo pergi. Ji Meiling ingin menarik Ji Meiling ingin menarik Ji Meiyan pergi. Bab 3279, Pertukaran. Tapi Ji Meiyan tidak bergerak, tapi bertanya kepada Dev, perasaan bisa dipupuk. Kami tidak punya perasaan. Bukankah kamu tidur denganku? Aku melakukannya untuk memasuki tanah leluhur keluarga Jimu. Dev Ping berkata tanpa ekspresi. Dev tahu bahwa dia akan meninggalkan keluarga Ji dan mungkin tidak akan pernah datang ke sini lagi, jadi dia tidak ingin Ji Meiyan menjadi emosional terhadapnya. Dia ingin menyakiti Ji Meiyan agar Ji Meiyan tidak memikirkannya. Benar saja, kata-kata Dev mengejutkan Ji Meiyan dan tubuhnya sedikit gemetar, kamu. Ji Meiyan tidak tahu harus berkata apa, lagi pula, dia mengambil inisiatif dan Dev hanya menerimanya secara pasif. Kak, ayo pergi, ini memalukan sekali. Ji Meiling menarik Ji Meiyan untuk pergi. Dia juga tidak mengharapkan hasil ini, dua wanita cantik, kembar, telanjang di depan Dev, tapi Dev sebenarnya acuh tak acuh. Mungkin Dev benar-benar tidak seperti pria lain, atau mungkin Dev benci memperlakukannya seperti kuda jantan. Dev menjentikkan tangannya, dan selembar kain membungkus tubuh Ji Meiyan dan Ji Meiling. Kedua wanita itu tercengang, tidak tahu apa yang akan dilakukan Dev, tetapi mereka menemukan bahwa kesadaran Dev menjadi dingin dan berkata, keluar. Ji Meiyan dan Ji Meiling melihat sekeliling dan tidak menemukan siapapun, mereka tidak tahu dengan siapa Dev berbicara. Mengikuti fluktuasi dalam kehampaan, seorang lelaki tua segera muncul dari udara tipis di dalam ruangan. Dan lelaki tua ini tidak lain adalah Taizu dari keluarga Ji. Melihat ini, Ji Meiyan dan Ji Meiling buru-buru berlutut untuk beribadah, dengan keraguan yang mendalam di mata mereka. Dikatakan bahwa nenek moyang mereka tidak akan pernah meninggalkan tanah leluhurnya, tetapi sekarang dia muncul di sini. Kalian berdua keluar dulu, ada yang ingin kukatakan pada pemuda itu. Taizu melambaikan tangannya. Ji Meiyan dan Ji Meiling mundur dengan patuh. Setelah mereka berdua keluar, Taizu berkata kepada Dev, bagaimana kamu bisa tetap acuh tak acuh pada dua wanita cantik di depanmu? Memang benar saya laki-laki, tapi saya bukanlah alat bagi keluarga Ji Anda untuk meningkatkan garis keturunan mereka. Ekspresi Dev agak tidak menyenangkan. Hahaha, aku punya kepribadian, tapi aku bisa menukarnya denganmu. Selama kamu tidur dengan mereka berdua malam ini, aku bisa mengajarimu rahasia seumur hidupku. Bagaimanapun, kamu adalah setengah dari keluarga Ji. Kata Taizu. Ketika Dev mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi tertarik dan bertanya, apakah lian rahasiamu? Saya bisa menunjukkannya kepada Anda. Jika Anda tertarik, maka kita bisa melakukan pertukaran. Kata Taizu, tiba-tiba mengulurkan jarinya, dan ada aura aneh mengalir di jari itu. Segera setelah Taizu mengarahkan jarinya, sebuah meja langsung hancur. Menghancurkan meja dengan nafasnya bukanlah hal yang istimewa, apalagi jari-jarinya, meski Dev menggoyangkan tubuhnya sekarang, dia bisa mengubah perabotan di dalam ruangan menjadi bubuk.
Dev tidak mengerti, keahlian unik macam apa yang dimiliki jurus Taizu dari keluarga Ji ini. Itu dia, kata Dev dengan ekspresi jijik di wajahnya. Taizu tersenyum tipis, lihat lebih dekat. Dev tidak mengerti apa yang diminta Taizu untuk dilihatnya, jadi dia bertanya, apa yang kamu ingin aku lihat? Tentu saja lihat meja yang hancur itu, kata Taizu. Dev melihat ke arah meja yang hancur dan terkejut menemukan bahwa pecahan meja itu tetap ada pada saat hancur dan tidak hancur, seolah-olah tiba-tiba membeku. Mata Dev melebar, seolah-olah dia disambar petir, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Namun kemudian, sesuatu yang lebih menakjubkan terjadi. Meja yang semula tampak seperti terkoyak dengan satu jari ternyata menyatu kembali dan kemudian muncul kembali sepenuhnya pada posisi semula. Dev buru-buru mengusap matanya, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bab 3280, Jari Abadi. Apakah kamu melihat dengan jelas? Kata Taizu sambil tersenyum tipis. Apa yang kamu lihat? Sepertinya kamu tidak melakukan apa-apa. Apakah kamu baru saja menggunakan ilusi padaku? Dev menemukan bahwa tidak ada yang berubah di ruangan itu, bahkan meja yang baru saja hancur masih utuh di tempatnya. Tampaknya jari Taizu dari keluarga Ji tidak merusak apapun, melainkan hanya menggunakan ilusi untuk membutakan mata Dev. Ilusi. Taizu mendengus dingin, karena kamu tidak bisa mengerti, aku tidak akan memaksamu. Mungkin kamu tidak cocok dengan keahlian unikku. Setelah Taizu selesai berbicara, dia benar-benar berjalan ke arahku. Dev mengerutkan kening. Dia sendiri memiliki asal-muasal ilusi, dan ilusi itu bahkan lebih tidak terduga. Jika Taizu dari keluarga Ji melakukan ilusi di depan mereka, dia seharusnya tidak mengetahuinya. Tapi barusan dia jelas tidak merasakan adanya ilusi, apa yang dilihatnya adalah nyata. Tapi bagaimana meja yang tadinya rusak itu bisa utuh kembali? Tepat ketika Taizu dari keluarga Ji hendak keluar ruangan, mata Dev tiba-tiba berbinar dan dia berkata dengan keras, saya tahu, ini. Apakah ini mantra waktu? Yang kamu gunakan bukanlah ilusi, tapi sihir waktu. Kamu bisa menghentikan waktu atau bahkan memutarnya kembali, sehingga meja yang rusak itu akan menjadi utuh kembali. Mendengar perkataan Dev, Taizu dari keluarga Ji tersenyum tipis, anak laki-laki bisa diajar. Apakah menurutmu kita berdua bisa menukarnya? Oke. Dev mengangguk putus asa. Tidak ada yang emosional dalam hal itu, apalagi membiarkannya tidur dengan dua saudara perempuannya, Ji Meiyan dan Ji Meiling, bahkan jika dia tidur dengan semua gadis tertua di keluarga Ji, Dev tidak akan keberatan. Ini adalah mantra waktu. Jika Anda bisa mempelajarinya, bukankah mungkin memutar waktu kembali dan menghidupkan kembali orang mati? Ini hanyalah sebuah keajaiban, meskipun dia menjadi kuda jantan selama beberapa hari, Dev tetap bahagia. Taizu dari keluarga Ji tersenyum, lalu membuka pintu dan keluar. Ji Meiyan dan Ji Meiling masih dikelilingi spray, menunggu di luar. Kalian berdua masuk dan remas dia dengan seluruh kekuatan kalian. Ini adalah kesempatan bagi keluarga Ji kami dan kesempatan untuk kalian berdua. Saya khawatir kita tidak akan pernah memiliki kesempatan seperti ini lagi, dan Anda tidak akan pernah melihatnya lagi. Taizu dari keluarga Ji berkata dengan tenang. Ketika Ji Meiyan dan Ji Meiling mendengar ini, mereka diam, tapi mereka tetap masuk dengan patuh. Kali ini, Dev tidak melawan sama sekali, tetapi sangat proaktif. Segera, semburan suara musim semi datang dari ruangan. Satu naga dan dua burung phoenix, keren sekali. Saya tidak tahu berapa lama, tapi Ji Meiyan dan Ji Meiling keluar dengan kelelahan dan ditutupi spray. Keduanya gemetar dan kembali ke kamar masing-masing. Senior, saya telah melakukan apa yang saya janjikan kepada Anda. Apakah sudah waktunya bagi Anda untuk mengajari saya keterampilan rahasia saya? Dev berteriak di luar. Dev berteriak di luar. Dengan getaran di kehampaan, Taizu dari keluarga Ji muncul. Dev melihat ke arah Taizu dari keluarga Ji yang muncul di ruangan itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bercanda. Senior, kamu belum mengintip-intip, sudahkah Anda? Omong kosong, saya nenek moyang keluarga Ji, bagaimana mungkin saya bisa melihat gadis dari keluarga Ji melakukan hal seperti itu? Taizu dari keluarga Ji berkata sedikit marah. Senior, harap tenang. Saya hanya bercanda, kenapa harus marah? Dev segera meminta maaf. Jika Taizu dari keluarga Ji tidak menyebarkan pengetahuan rahasianya saat dia sedang marah, itu akan menjadi kerugian besar. Biar ku beritahu padamu, jariku ini adalah jari abadi. Hanya setelah memiliki asal mula waktu aku dapat melakukan trik ini. Anda harus tahu bahwa asal mula waktu dan asal-usul ruang sama-sama melibatkan sihir yang nyata, sehingga sangat sulit untuk mempelajarinya. Dan jari abadi ini tidak bisa mengubah kecepatan waktu sesuka hati, atau memutar balik waktu. Pada levelku saat ini, aku hanya bisa menggunakannya pada benda mati untuk memulihkannya. Jika aku ingin membangkitkan orang mati, aku sama sekali tidak bisa melakukannya itu. Tiba, kata Taizu dari keluarga Ji. Bersambung,